Terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Indonesia. Di segmen berikut ini kita sudah kedatangan seorang dokter gizi. Apa kabar Dokter Yofi? Halo. Dokter Yofi. Dokter Yofi kenapa sudah hadir di Dokter Indonesia? Karena kita mau membahas tentunya adalah kaitannya dengan gizi. Nah, kali ini gizi yang penting mungkin bagi semua masyarakat yang namanya susu. Itu sudah pasti di dalam kepalanya itu merupakan salah satu sumber nutrisi yang paling baik. Yep. Benar nggak? Kathy setuju nggak sih? Setuju banget. Soalnya aku tuh emang juga sering minum susu dan susu tuh emang enak banget kan ya. Terus aku tapi bingung. Susu kan emang katanya penting ya buat bayi, balita gitu. Kadang-kadang yang tua-tua itu juga perlu kan buat tulangnya gitu. Tapi sebenarnya harus nggak dok kita itu minum susu setiap hari? Soalnya aku punya teman-teman juga dari sepupu aku umurnya udah 22 tahun. Tapi setiap malam tuh masih minum susu. Padahal kan mau tidur tuh? Iya, waktu mau tidur ya? Dia bangun pagi juga masih minum susu. Wow. Katanya sih buat tulang gitu kan. Padahal kan udah lewat dari umur yang bisa kayak kita bisa tinggi gitu. Iya. Sebetulnya kalau tadi ditanya perlu tidak? Sebetulnya tergantung kebutuhan dari setiap individu. Kalau memang ternyata konsumsi makanan hariannya dirasa kurang, mungkin bisa ditambah dengan susu. Dan kalau misalnya tadi sebelum tidur disuruh minum susu. Jadi sebetulnya susu itu mengandung beberapa jenis protein. Terutama ada satu protein yang namanya triptofan. Dia itu nanti akan dirubah, ujung-ujungnya akan menjadi melatonin yang akan membantu kita tidur lebih enak. Lebih kalau mau lebih enak minum susu dulu dok ya. Ya, protein lain juga bisa. Kalau habis minum susu biasa ada ngantuk gitu ya. Atau kekenyangan kali itu ya. Karena kenyang perutnya penuh kita ngantuk. Iya benar. Cuma memang gitu. Kalau zaman dulu kita pasti kenal banget nih dengan slogan berikut ini, 4 sehat 5 sempurna. Bener nggak? Nah tadi dia pernah dengar kan? Meskipun demikian, belakangan ini sudah digantilah slogan tersebut dengan yang lebih tepat lagi, yaitu dengan menggunakan gizi seimbang. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu tuh kan kita asumsinya makanan yang sudah kita lengkapi dengan berbagai jenis karbohidrat, protein, lemak, tetap harus ditambahkan dengan namanya susu. Padahal kita tahu bahwa kandungan dalam susu juga banyak ya. Ada karbohidratnya, protein, dan juga lemak. Dimana sebenarnya itu sudah bisa terpenuhi dari 4 sehatnya tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dilengkapi dengan susu. Itu sebabnya sekarang di pemerintah ya, itu sudah membuat suatu piramida yang bisa menjelaskan sebenarnya nutrisi yang tepat untuk sehari-hari adalah dengan gizi yang seimbang. Mungkin Dokter Yofi bisa lebih jelas lagi nih menjelaskan piramida dari gizi seimbang itu seperti apa. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau tadi Dokter Raisa sudah cerita tentang 4 sehat 5 sempurna, sebetulnya kelemahan dari 4 sehat 5 sempurna adalah tidak spesifik menunjukkan atau menghitung jenis-jenis asupan yang dibutuhkan per orang. Nah, di tumpeng gizi sehat ini, gizi seimbang ini adalah kita lihat bahwa sudah diklasifikasikan lebih detail. Misalnya kita lihat kebutuhan air ya, sekitar 8 gelas ya ini ya sehari. 18. Oke, terus makanan pokok dari karbohidrat. Kita dianjurkan memakan dari 3 sampai 8 porsi sehari, tergantung kebutuhan per individu. 3 sampai 8 porsi itu kayak gimana sih dok? Maksudnya kayak per piring atau gimana? Iya, biasa ada ukurannya, misalnya 100 gram misalnya seperti itu misalnya. Atau misalnya kita juga bisa dalam satu piring bisa nanti kita lihat ya lebih jelas. Misalnya tadi ada sayuran 3 sampai 5 porsi dan buah juga 2 sampai 3 porsi. Terus ada juga protein hewani dan protein nabati. Nah, di situ kita lihat susu sudah dimasukkan ke susunya masuknya ke protein hewani. Masuk ke protein hewani. Jadi bukan lagi tambahan tapi dimasukkan ke protein hewani. Dan buat pemirsa di rumah sebenarnya yang masih penasaran kenapa sih kok susu bisa digantikan oleh jenis-jenis makanan lain, karena dalam 1 gelas susu itu bisa mengandung berbagai macam vitamin dan juga makronutrien seperti yang berikut ini. Misalnya dalam 1 gelas susu mengandung vitamin A, di sana ada vitamin C-nya, kemudian ada macam-macam, yaitu adalah protein. Kalau tadi kita bahas tentang protein hewani, ya karena susu ini berasal dari kebanyakan hewani ya, dari sapi, kambing dan lain-lain. Tentunya di sana juga ada kandungan lemaknya, kemudian berbagai macam mineral. Di sini ada kalsium, fosfor, riboflavin, magnesium, ya. Kemudian juga di sana ada vitamin D. Nah itu yang tadi kamu tanya, kenapa kok dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin tinggi tadi kan? Karena ada vitamin D-nya di sana yang bisa membantu untuk pertumbuhan tulang, ya, pembentukan tulang yang dengan baik. Tapi perlu diingat tentu susu ini mengandung kalori.
Itu makanya ya Dokter Yofi ya, itu yang harus kita waspadai. Kalau kita menggunakan prinsip yang dulu nih 4 sehat 5 sempurna, artinya kita menambahkan kalori lebih ke dalam makanan yang kita yang memang sudah sebenarnya lengkap gitu ya. Betul. Coba kita lihat di situ. Alasannya ya? Itu salah satu alasannya. Coba kita lihat ada di depan kita ini. Ini adalah berbagai jenis makanan yang bisa kita penuhi untuk menggantikan susu apabila susu tidak dapat kita dapatkan atau tidak kita sukai gitu ya. Dan sesuai dengan kalau tadi kita lihat ya di gambaran 1 gelas susu tadi juga mengandung banyak mineral, kita juga bisa dapatkan mineral-mineral tersebut dari brokoli ini. Betul ya Dok ya? Iya, betul. Jadi di sini terkandung ada zat besinya yang tinggi, ada fosfor, ada magnesiumnya juga. Dan tentunya kalau misalnya buat Anda yang kurang suka dengan susu, konsumsi aja sayur mayur. Ini kita bisa dapatkan selain mineralnya yang bermanfaat untuk kesehatan, juga banyak juga serat yang terkandung. Jadi sehat juga kan sebenarnya. Lebih baik Serat kita itu juga mengkonsumsinya. untuk melancarkan pembuangan ya. Betul, untuk metabolisme ya. Ya. Gitu. Protein misalnya yang terkandung di dalam susu pun bisa digantikan dengan misalnya kacang kedelai atau tahu juga seperti itu bisa. Iya, kalau tadi ya kalau tadi kan susu hewani gitu ya, Iya. bisa gantikan dengan nabatinya. Nabatinya ada dari tahu, tempe. Kamu suka nggak tahu tempe? Suka banget. Suka banget Suka ya? banget. Malah aku emang taunya kalau pengganti susu tuh tahu. Itu doang aku taunya. Kalau tahu tempe itu per porsi, satu porsi itu Kira-kira berapa, Dok, satu yang bisa potong ini ya? menggantikan 1 gelas susu Biasanya sapi? 100 gram juga cukup. 100 gram. 100 gram ya, setara dengan 100 gram. susu ya, 1 gelas Satu susu. gelas kira-kira. Baik. Atau ikan juga bisa menjadi pilihan. Ikan ya, Iya. proteinnya juga bisa dapatkan dari Iya. ikan-ikanan. Itu nggak selalu ikan laut berarti ya, ini ada ikan air tawar juga. Iya betul. Mau ikan air laut atau air tawar juga bisa menggantikan kandungan kalsium dan kandungan protein yang ada di dalam susu sendiri. Kalau daging ayam gimana Dok? Bisa nggak? Soalnya kan kalau orang diet itu apa yang lagi nge-gym dia kan dapat protein dan apa yang Iya. dia kan pakai dada ayam gitu Bisa. maunya. Rebus Telur pun biasanya. bisa. Telur Oh, bisa iya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya kombinasi dari berbagai macam makanan itu kita perlukan. Karena itu adalah jadi gini, kita tidak terpatok dengan harus selalu meminum susu untuk mendapatkan keseluruhan nutrisi yang kita butuhkan. Tapi kita juga bisa dengan mengkombinasikan beberapa jenis makanan yang ada seperti yang terdapat di depan kita ini. Nah, ini ada mami juga protein yang baik lah. Tapi emang lo kalau kita pengen yang namanya instan itu minum susu aja gitu ya? Boleh. Sebenarnya Karena nggak usah mungkin diolah lagi ya, Iya. langsung Untuk diminum. menambah- ini Harus direbus dulu mungkin, harus Asal yakin diolah. tidak ada gangguan intoleransi laktosa Ya. atau misalnya alergi. Baiklah, itulah tadi informasi seputar 1 gelas susu yang bisa digantikan dengan beberapa jenis makanan yang ada di depan kita ini. Sesaat lagi kami akan segera kembali, jadi tetap dialog terus. Ketahui makanan yang tidak boleh dikonsumsi saat sakit. Sesaat lagi.